Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kalau kita melihat ada orang yang tersenyum kepada kita, saya menduga bahwa di dalam hati kita berpikir orang itu sedang bahagia, orang itu sedang senang. Padahal boleh jadi ada orang yang tersenyum sesungguhnya hanya ingin melupakan kesedihannya, hanya ingin menghibur dirinya agar tidak larut dalam kesedihan. Banyak orang yang bisa menyembunyikan kesedihan lewat senyuman. Padahal kalau kita mau telusuri, sesungguhnya beban hidupnya banyak. Terhadap orang-orang yang seperti ini, mampu menyembunyikan kesedihan, mampu menyembunyikan kepedihan dalam hatinya, lalu dia masih bisa tersenyum, maka orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuk orang hebat. Kenapa saya mengatakan termasuk orang hebat? Karena tidak gampang kita sedih tapi masih mampu tersenyum. Kalau kita mau bahagia, maka kita harus berusaha bagaimana membuat diri kita bahagia. Karena kalau kita mau larut dalam kesedihan, kalau kita mau tenggelam dalam setiap persoalan dan permasalahan kehidupan, maka kita sulit untuk mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena tidak ada orang yang tidak ada masalahnya. Dan memang Bapak yang dirahmati Allah, sesungguhnya sebahagian masalah yang Allah berikan kepada kita sesungguhnya adalah ujian. Ujian Allah memang itu kan hanya dua modelnya. Dalam Al-Quran, Allah sendiri yang menjelaskan kepada kita hamba-hambanya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Jadi ini informasinya sudah ada dari Allah, bahwa kita hidup ini selalu diuji. Dan ujian itu tidak banyak, hanya dua modelnya, yaitu sesuatu yang kita tidak senangi dan sesuatu yang membuat kita senang. Keburukan dan kebaikan. Kemiskinan itu adalah ujian, kekayaan juga ujian. Muka kita pas-pasan itu ujian, muka kita ganteng itu juga ujian. Kita sakit ujian, kita sehat pun juga ujian dari Allah. Kita lemah ujian, kita kuat pun juga ujian dari Allah. Inilah model ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berikan kepada kita. Kalau orang diuji dengan kebaikan, pasti semua senang. Yang membuat kadang-kadang kita tidak senang dalam hidup adalah ketika Allah menguji kita dengan keburukan, dengan sesuatu yang membuat hati kita sedih. Oleh karenanya, terhadap dua ujian ini hanya dua juga caranya menyikapi. Kalau Allah menguji kita dengan keburukan, maka yang kita lakukan adalah bersabar. Kalau Allah menguji kita dengan kesenangan, maka yang kita lakukan adalah bersyukur. Kalau kita sudah mampu bersabar, pandai bersyukur, maka bahagia hidup kita. Kalau kita melihat sejarah dalam Al-Quran, ada dua Nabi Allah yang diberikan ujian berbeda. Satu, Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Beliau diberikan penyakit oleh Allah selama 7 tahun, badannya, tubuhnya dikerumuni ular. Tapi apakah Nabi Ayub alaihissalam mengeluh? Jawabnya tidak. Bahkan dalam riwayat dikatakan bahwa ketika ulat-ulat itu ada yang jatuh, maka Nabi Ayub memungutnya, kemudian membawa lagi menempelkan di badannya. Ketika istrinya memberikan usulan, wahai suamiku, engkau ini kan Nabi Allah, jika engkau berdoa kepada Allah minta kesembuhan, maka Allah pasti sembuhkan. Nabi Ayub berkata, kalau saya bandingkan usia yang Allah berikan kepada saya dalam keadaan sehat dan usia yang Allah berikan kepada saya dalam keadaan sakit, jauh lebih banyak ketika Allah memberikan kesehatan kepada saya. Saya rasanya malu kalau secepat ini saya mau berdoa kepada Allah supaya saya disembuhkan. Ya, sikapi itu sebagai ujian.
Tapi apa yang terjadi? Endingnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesabaran Nabi Ayub alaihissalam, kemudian ketika dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kulitnya, dagingnya kemudian menjadi sempurna lagi, dan pada saat itu dia menjadi seorang lelaki yang tampan, bahkan sampai istrinya pun tidak mengenali. Kesabaran berbuah sesuatu yang indah. Kemudian Nabi Allah lagi yang diuji dalam bentuk yang berbeda. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah sosok Nabi, sosok manusia yang diciptakan oleh Allah, yang tidak ada lagi orang setelah dia mendapatkan nikmat yang sama dengan dia, karena memang doanya kepada Allah supaya Allah tidak memberikan kenikmatan yang sama setelah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam sepertinya hidupnya begitu sempurna. Beliau cerdas, beliau seorang raja, beliau juga seorang nabi. Kemudian beliau adalah orang yang amat sangat kaya. Begitu kayanya Nabi Sulaiman alaihissalam, kerikil-kerikil yang ada di halaman rumahnya terbuat dari mutiara. Lantai rumahnya Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika Ratu Balqis menerima ajakan Nabi Sulaiman alaihissalam untuk menyembah kepada Allah, maka ketika Balqis masuk ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam, dia mengangkat kain bajunya. Kenapa? Karena disangkanya yang diinjak adalah air. Begitu beningnya lantai rumah Nabi Sulaiman alaihissalam, terbuat dari intan yang begitu bening, dan di bawahnya ada ikan yang berenang. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah, Nabi Sulaiman begitu cerdasnya, dia berkomunikasi bukan hanya kepada manusia, tapi dia bisa berkomunikasi dengan jin, bahkan bisa perintah jin. Dia bisa berkomunikasi dengan binatang. Bahkan dalam Al-Quran dia berikan ada satu surah namanya surah Semut, dan di situ dikisahkan Nabi Sulaiman alaihissalam pernah bersama dengan bala tentaranya melewati sebuah daerah. Kemudian dia melihat, Nabi Sulaiman melihat Raja Semut memberikan pengumuman kepada rakyatnya, wahai rakyatku, tentara Nabi Sulaiman akan lewat di tempat kita. Karena itu saya perintahkan kepada kalian untuk mengamankan diri, karena jangan sampai tentara Nabi Sulaiman menginjak kalian karena tidak tahu bahwa kalian ada di sini. Nabi Sulaiman menghentikan pasukannya. Kenapa? Karena melihat semut yang lagi pidato kepada rakyatnya, dan Nabi Sulaiman mengerti bahasa semut. Luar biasa. Tapi apakah Nabi Sulaiman dengan segala kenikmatan yang seperti ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menyombongkan diri? Jawabnya tidak. Justru dia bersyukur kepada Allah. Bahkan ketika Ratu Balqis masih dalam proses perjalanan menuju ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam, kemudian pada saat itu dia berkata kepada rakyatnya, siapa yang bisa membawa singgasana Balqis ke sini dalam waktu yang singkat? Maka berkatalah Ifrit dari bangsa jin, saya bisa membawa singgasana itu ketika Tuhan berdiri, sebelum duduk sudah ada itu singgasana. Lalu Nabi Sulaiman berkata, adakah yang lebih cepat? Maka berkatalah seorang hamba Allah yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bisa membawa singgasana itu ketika Tuhan menutup mata, begitu terbuka maka singgasana itu sudah ada di hadapan Tuhan. Maka ketika singgasana itu ada di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam, begitu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepadanya, Nabi Sulaiman berkata, hada min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini adalah nikmat dari Tuhanku yang sekedar hanya ingin menguji aku, apakah aku termasuk golongan hamba yang bersyukur atau kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah, kalau mau hidup kita bahagia, kalau kita mau selalu tersenyum, masih bisa tertawa, maka jangan larut dalam kesedihan, jangan larut dalam persoalan-persoalan kehidupan, karena itu semua adalah ujian. Dan siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti derajatnya mau ditingkatkan di sisi Allah. Kalau Allah sering memberikan kepada kita kesulitan hidup, maka Allah akan membuat kita menjadi seorang hamba yang tangguh di kemudian hari. Boleh jadi sekarang ini kita diuji oleh Allah dengan berbagai macam permasalahan, karena di kehidupan yang akan datang Allah akan memberikan kedudukan, Allah akan memberikan nikmat kepada
kepada kita supaya kita siap menerima nikmat itu. Makanya kita diuji dulu oleh Allah, dilatih dulu oleh Allah, digembleng dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya siap dengan nikmat-nikmat yang menanti kita pada masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah, inilah kiranya yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana ya maulana innaka antal ghafurur rahim warhamna innaka anta arhamar rahimin warzuqna innaka anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.